لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh ruh dan jasad. Kalau hanya di dalam mimpi saja, nggak perlu komplain orang-orang musyrikin di masa tersebut. Akan tetapi mereka meragukan dan mengkomplain karena Rasulullah melakukan perjalanan tersebut di malam hari dan sebelum subuh sudah ada di tempat itu, dan juga mereka meyakini, yang mereka faham kalau Rasul menyatakan perjalanan itu, yang mereka fahami dari Rasulullah dilakukan secara terjaga, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi mah mereka nggak bakalan ingkar. Mau mimpi kemana aja, keliling bumi 1000 kali, mau mimpi, nggak bakalan ada yang ingkar. Tetapi karena mereka fahami bahwasanya perjalanan tersebut dalam keadaan terjaga, itu yang mereka ingkari. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan la ingala dzalika faqad sadaq. Kalau Nabi Muhammad yang mengucapkan demikian, maka telah benar, saya percaya. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan tersebut Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah taala, banyak kejadian. Di antara hal yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperlihatkan di situ surga dan neraka dan keadaan orang-orang yang disiksa di dalamnya. Di mana Rasulullah melihat ada sekelompok orang yang lidah mereka digunting. Namanya gunting, tapi kan bendanya namanya gunting, akan tetapi beda gunting versi neraka dengan gunting versi dunia. Namanya gunting tapi beda. Kita di rumah ada setrikaan. Oh, di jalanan ada setrikaan bumi. Apa itu setrikaan bumi? Bulldozer yang buat ngegiling aspal. Kita bilang oh itu setrikaan. Zaman dulu kan begitu. Nah ini namanya gunting. Ada juga palu. Namanya palu. Akan tetapi tahu gak ada palu juga. Sama seperti palu. Apa nah itu yang untuk apa namanya, untuk paku bumi. Subhanallah. Nah begitu juga ada gunting, tapi guntingnya versi neraka. Bentuknya entah seperti apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu di dalam riwayat bahwasanya gigi gerahamnya penghuni neraka sebesar gunung Uhud. Artinya mereka diperbesar biar nyiksanya enak. Dari banyak sisi. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. 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 Itu yang habis maghrib, yang di malam hari dia baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Maka kalau dia meninggal di malam tersebut nggak bakalan masuk neraka. Yang habis subuh baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kalau dia meninggal di hari itu nggak bakalan masuk neraka. Ya Rabb, insyaallah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza diperbesar agar gampang nyiksanya. Nah itu Nabi bilang, saya waktu malam Isra Mi'raj ngelihat sekelompok orang tugradu shifahuhum bimagarid min nar. Sekelompok orang mulutnya digunting dengan gunting neraka. Ini dikasih kiasan ini agar dekat ke pemahaman kita, gunting. Agar dekat ke pemahaman kita. Sejenis siksaan yang menimpa mulut mereka. Tiap kali terputus, tersiksa, kembali seperti semula dan digunting lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Kunna na'mur bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih." Kita dulu melarang orang, mengajak orang kepada kebaikan, tapi kita sendiri enggak ngerjain kebaikan. Kita nyuruh orang bikin baik, tapi kita enggak ngerjain. Dan kita mencegah orang dari kejahatan, tapi kita sendiri mengerjakan kejahatan tersebut. Nah ini hukumannya. Ini hukumannya. Atamurunan nasa bil birr wa tansawna anfusakum. Kalian memerintahkan orang dengan kebaikan,
tetapi kalian lupakan diri kalian sendiri. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura magtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan hal yang enggak kalian kerjakan? Nyuruh orang tapi kalian enggak ngerjain. Sungguh besar murkanya Allah kalau kalian menyuruh orang sesuatu yang kalian sendiri enggak mengerjakan kebaikan tersebut. Kerjakan kebaikan tersebut. Laksanakan daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang memerintahkan kebaikan enggak ngerjain. Mencegah dari kemungkaran tapi mereka mengerjakan kemungkaran tersebut. Nah ini siksanya mereka, waliyadzubillah. Terus Nabi Muhammad SAW diperlihatkan satu jenis siksaan yang lain lagi. Saya ngelihat sekelompok orang di neraka, di mana kepala mereka itu dilumatkan dengan batu besar. Ada batu besar, itu kepala mereka dihancurkan dengan batu besar. Hancur. Begitu hancur, ini siksaan yang dahsyat. Kembali seperti semula kepala tersebut dihancurkan lagi berkali-kali sampai lumat. Begitu hancur, kembali seperti semula, dihancurkan lagi, begitu terus. Dan di neraka enggak ada kematian. Sebagaimana di sorga enggak ada kematian, di neraka enggak ada kematian. Sehingga orang neraka aja berharap andaikan ada kematian, jadi selesai ini siksaan. Tapi enggak ada. Yang ada cuma kepedihan dan kesakitan. Waliyadzubillah. Sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, man haula? Siapa mereka orang-orang yang kepalanya dihancurkan terus kembali seperti semula dan dilumatkan lagi? Siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, haula alladzina tatathagalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang dahulu ketika di dunia kepala mereka berat kalau diajak sholat. Awas, kepala macam begitu jangan ada di rumah kita. Janganlah itu menjadi kepalanya kita. Janganlah itu menjadi kepala istrinya kita, suaminya kita. Janganlah itu menjadi kepala anaknya kita. Kepala yang berat untuk diajak sholat, itu adalah kepala yang hari kiamat nasibnya kayak begitu, dilumatkan dengan batu. Dan terus berjalan siksaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Semangat ketika dipanggil menuju sholat. Apalagi panggilan sholat demikian indah. Panggilan tersebut dibilang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju sholat, ayo menuju kemenangan, kejayaan. Barang siapa yang enggak menemukan kemenangan dalam sujud, berarti emang dia enggak berjodoh dengan kemenangan. Yang tidak menemukan kemenangan, kejayaan di dalam sholat, di dalam ruku', di dalam masjid, maka berarti dia enggak berjodoh dengan kemenangan, dengan kejayaan. Sungguh picik yang anggap kemenangan kalau dia punya kursi, kalau dia punya tahta, kalau dia punya harta, kalau dia punya kedudukan, kalau dia menjadi pemimpin besar atau punya kursi di parlemen dan lain sebagainya. Dia kira kemenangan di situlah. Nabi Muhammad pemenang dan enggak punya kursi. Nabi Musa pemenang dan enggak punya kursi. Fir'aun punya kursi tetapi dia pecundang, bukan pemenang. Waliyadu